di sini kita memiliki gas NH3 atau gas amonia. Oke, G ini adalah gas, dan ini direaksikan dengan gas oksigen atau O2. Oke. Reaksi ini akan menghasilkan gas NO. NO ini disebut juga sebagai nitrik oksida atau nitrogen monoksida. Ya, nitrik oksida ya, jangan dipusingkan dengan nitrus oksida. Karena nitrus oksida adalah N2O, bukan NO. Yang mana N2O atau nitrus oksida adalah gas tertawa. Ya, ini hanya sepintas pengetahuan tambahan saja sebenarnya. Jadi saya hapus lagi saja ini. Nah, jadi hasilnya adalah nitrik oksida. Nah, kalau tidak salah nitrik oksida atau nitrogen monoksida ini adalah gas yang dihasilkan dari asap rokok atau ya bisa silakan dicek sendiri di internet. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pada persoalan ini. Jadi, hasil tambahannya adalah H2O. Jadi, persamaan ini NH3 ditambah O2 menghasilkan NO dan H2O. Nah, di sini kita diberikan 34 gram NH3 atau amonia, nama lainnya adalah amonia, dan 32 gram oksigen atau O2. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini adalah berapa banyak NO yang diproduksi dari reaksi ini. Dari reaksi yang dituliskan ini, berapa banyak gram NO yang dihasilkan. Nah, ini adalah reaksi stoikiometri. Saya tuliskan lagi pertanyaannya, berapa gram NO? NO, ya. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah menelaah persamaan reaksi kimia tersebut. Nah, kita cek dulu apakah persamaan ini sudah setara atau belum. Nah, pada soal ini kita lihat ini persamaannya belum setara. Nah, jadi kita perlu setarakan. Nih, kita bisa lihat N-nya di sebelah kiri ada satu nitrogen dan di kanan 1 nitrogen. Nah, yang perlu diingat adalah kita kerjakan molekul kompleks terlebih dahulu. Jadi kita tinggalkan dulu molekul satuan seperti oksigen ini. Nah, dan untuk hidrogen kita punya 3 hidrogen di sebelah kiri dan 2 hidrogen di sebelah kanan. Jadi untuk menyetarakannya, pertama-tama kita kalikan dengan 1,5. Jadi kini kita punya 3 hidrogen di kiri dan 3 hidrogen di kanan. Saya tulis dulu 1,5. Nah, kita punya sama-sama 3 hidrogen. Kini kita akan beralih kepada oksigen. Kita beralih ke oksigen, jadi kita punya 2 oksigen di sebelah kiri dan sebanyak 1 oksigen pada NO dan 1,5 oksigen pada H2O. Jadi kita punya 2,5 oksigen di sebelah kanan. Nah, jadi kita setarakan dulu di sini, kita coba kalikan yang sebelah kiri dengan angka 5/4 agar sama menjadi 2,5. Sama dan setara seperti yang di sebelah kanan. Jadi di sini kita perlu kalikan dengan angka pecahan yaitu 5/4. 5/4. Jadi 5/4 dikalikan 2 adalah 2,5 ya, 5/2 atau 2,5. Nah, jadi kita punya 2,5 oksigen di kiri dan 2,5 oksigen di kanan. Nah, ingat, kita tidak boleh meninggalkan persamaan dengan koefisien berupa pecahan atau koma-komaan seperti ini, seperti 2,5. Jadi, maka langkah yang kita lakukan adalah mengalihkan keseluruhan persamaan dengan angka 4 agar pecahan tersebut menjadi hilang ya. Jadi tidak ada 5/4 lagi agar angkanya menjadi angka bulat. Nah, di sini kita kalikan semua dengan angka 4. Sebentar. Saya tuliskan lagi saja persamaannya dengan mengalihkan keseluruhannya dengan 4. Jadi terdapat 4 NH3. Sebentar saya cari space dulu ya di sini. Jadi hasilnya adalah 4 NH3 ditambahkan ya NH3 ini, ingat ya NH3
dalam kondisi gas dan nama lainnya adalah amonia, jadi sama dengan gas amonia, ditambahkan dengan gas oksigen yang telah dikalikan 4 karena kita tidak mau ada pecahan di koefisiennya. Jadi 5/4 dikalikan 4 akan sama dengan 5 oksigen. Jadi saya tuliskan 5 O2 di sini ditambahkan dengan 5 O2, 5 gas oksigen ditambahkan, maksud saya akan menghasilkan, ini semuanya diingat ya, semuanya dikalikan dengan angka 4. Jadi hasilnya pun akan dikalikan dengan 4. Jadi akan menghasilkan 4 gas nitrogen monoksida. Kita tulis lagi 4 NO dan ditambahkan dengan 1,5 dikalikan dengan 4 adalah 6 molekul air. Ya, ini saya perlambat ya agar mengerti persamaannya. Jadi saya buat sedikit lebih lambat. Nah, di sini kembali pada persoalan semula, kita diberikan sebanyak 34 gram NH3. Pertanyaannya adalah kita perlu mengetahui jumlah mol dari sebanyak 34 gram NH3 yang kita miliki. Jadi pertama-tama kita cari dulu molekul relatif dari NH3. Mr dari NH3 di sini N. Pada tabel periodik ARN atau nitrogen adalah 14 dan AR atau massa atom relatif hidrogen adalah 1. Jadi MR-nya adalah air nitrogen adalah 14 ditambahkan dengan 3 dikali 1. AR hidrogen adalah 1 ya, jadi 3 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 17. 14 ditambahkan dengan 3 jadi 17 AMU atau atomic mass unit. Jadi MR adalah pertambahan dari massa atom relatif dari masing-masing atom yang membentuk molekul tersebut. Jadi 1 nitrogen dan 3 hidrogen. Jadi sama dengan 17 atomic mass unit. Jadi 1 mol NH3 akan sama dengan 17 gram. 17 gram ya dari massa molekul relatifnya ya. Jadi akan sama dengan 17 gram. Nah, sekarang berapa banyak mol amonia yang kita miliki? Nah, kita diberikan sebanyak 34 gram amonia atau NH3 dan 1 mol sama dengan 17 gram. Jadi kita memiliki 2 mol amonia karena perbandingannya adalah 1/2. Ya, 1 mol 17 gram, jadi 34 gram adalah 2. Nah, jadi sekarang kita beralih pada oksigen. Kita akan menghitung jumlah mol oksigen yang kita miliki. Pertama-tama massa atom relatif oksigen adalah 16. Jadi kita cek dulu ya massa atom relatif atau AR oksigen pada tabel periodik untuk lebih jelas lagi, untuk lebih yakin lagi berapa itu massa atom relatif dari oksigen. Nah, sebentar kita cek dulu di bawah sini untuk mengetahui massa atom relatif dari oksigen. Kita cek pada tabel periodik. Kita tarik ke sini, kita cari oksigen. Nah, ini adalah oksigen. Massa atom relatifnya adalah 16. Betul kan? 16. Jadi dikalikan dengan 2, jadi massa molekul relatifnya adalah 32. 32 AMU atau atomic mass unit. Dan kini saya ingin tahu berapa banyak gram pada 1 mol oksigen. Jadi 1 mol oksigen adalah 1 mol O2, molekul O2 adalah 32 AMU, maka 6 kali 10 pangkat 23 partikel dari oksigen dari
Ya, dari oksigen adalah 32 gram. Setara dengan 32 gram. Jadi, jumlah molekul oksigen yang kita miliki ya, kita punya 32 gram oksigen. Jadi, kita punya 1 mol oksigen. Akan saya tuliskan di sini, kita memiliki 2 mol NH3 atau amonia, dan kita juga punya 1 mol oksigen atau O2. Jadi, ya kita tulis dulu. Ini saya buat perlambat agar semakin mengerti ya. Nah, karena tujuan video ini adalah untuk membuat kalian semua ini mengerti. Jadi, untuk 4 mol amonia kita butuh sebanyak 5 mol oksigen, atau untuk setiap 5 mol O2 kita butuh sebanyak 4 mol amonia. Nah, pada dasarnya atau pada normalnya, untuk normalnya kita membutuhkan lebih banyak oksigen dibandingkan amonia berdasarkan nilai koefisiennya. Namun pada contoh ini kita diberikan atau kita memiliki jumlah oksigen yang lebih sedikit dari amonia. Kita diberikan oksigen yang lebih sedikit dari yang kita perlukan untuk semua amonia di contoh ini. Nah, idealnya bila kita memiliki 2 mol amonia, kita akan membutuhkan sebanyak 2,5 mol oksigen. Sebentar, saya tulis dulu rasionya antara amonia dan oksigen. Jadi NH3 per O2. Jadi saya beri kotak dulu di sini untuk penanda bahwa ini adalah penting. Jadi rasionya adalah 4 berbanding 5. Jadi sama dengan 4 NH3 berbanding 5 O2. Nah, jadi bila saya memiliki 2 mol amonia, di sini akan saya tuliskan 2 mol amonia, 2, maka mol oksigen, mol gas oksigen yang saya miliki adalah 2,5. Karena ini adalah perbandingannya, bisa dilihat 2 per 2,5 akan bila dikali 2 akan sama dengan 4 per 5. Jadi ini hanya perbandingannya. Namun saya tidak butuh sebanyak 2,5 mol oksigen karena saya hanya memiliki 1 mol oksigen. Jadi pada kasus ini oksigen akan menjadi pembatas atau reagen pembatas. Jadi oksigen adalah reagen pembatas pada reaksi ini. Nah, saya tidak memiliki cukup oksigen. Saya punya cukup banyak amonia, tapi tidak punya cukup banyak oksigen untuk bereaksi dengan amonia. Jadi ini adalah limiting reagent. Dan seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kata reagen dan reaktan dapat ditukar atau dapat menggantikan satu sama lain, atau bahasa Inggrisnya adalah interchangeably. Namun, bila kita membicarakan tentang suatu pembatas pada reaksi, pemakaian kata akan cenderung menggunakan kata reagen. Nah, jadi kita kembali pada soal. Jadi oksigen adalah reaksi pembatas dan kita punya ekstra amonia, jumlahnya cukup banyak. Jadi bila kita memiliki 1 mol oksigen, maka pertanyaannya adalah berapa banyak mol amonia yang akan bereaksi dengan oksigen tersebut. Nah, di sini saya tidak menuliskan 5, melainkan 1 oksigen. Nah, jadi berapa banyak amonia yang akan bereaksi dengan oksigen tersebut? Rasionya adalah 4 per 5. Jadi saya akan memiliki 0,8 amonia, yang 4 per 5 adalah sama dengan 0,8 dan 1 ya. Jadi kita bermain dengan perbandingan di sini. Dan bisa kita lihat 5 menjadi 1 dibagi 5, 4 menjadi 0,8 dibagi 5. Jadi untuk NO jadi 0,8, yaitu 4 dibagi 5. Jadi untuk H2O 6 per 5. Semuanya dibagi dengan angka 5. Nah, pertanyaan awalnya adalah berapa banyak NO, berapa gram NO yang akan dihasilkan. Jadi kita memiliki 1 mol oksigen, 0,8 mol amonia, dan hasilnya adalah 0,8 mol nitrik oksida atau nitrogen monoksida. Jadi di sini saya tuliskan saja 0,8 mol nitrogen monoksida. Sebentar, saya tulis dulu di sini 0,8 nitrogen monoksida. Nah, berapa banyak mR dari nitrogen monoksida? Jadi kita cek dulu
NO memiliki 14 AR dari atom nitrogen dan 16 atom oksigen. Satu atom nitrogen, satu atom oksigen, 14 nitrogen dan 16 oksigen. Jadi bisa kita cek di sini ya. Nitrogen monoksida ya sama, nitrogen monoksida akan sama dengan 30, akan memiliki 30 atom atau 30 AMU. Jadi 1 mol nitrogen, 1 molekul nitrogen monoksida adalah 30 AMU atau 30 atomic mass units. Nah, jadi 1 mol adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi 1 mol akan sama dengan 30 gram. Nah, jumlah mol yang akan kita hasilkan pada reaksi ini adalah sebelumnya perlu diingat bahwa oksigen adalah reaksi pembatas. Kita hanya punya 1 mol oksigen di sini. Karena itu kita hanya dapat menghasilkan 0,8 NO sebagai hasil. Nah, 1 mol, kita lihat lagi ke bawah, 1 mol adalah 30 gram. Jadi 0,8 mol nitrogen monoksida atau NO akan sama dengan 0,8 dikali 30, sama dengan 24 gram. Ya. Jadi kita akan dapat menghasilkan sebanyak 24 gram NO. 24 gram. Dan mungkin akan muncul pertanyaan, kita hanya menggunakan 0,8 mol amonia, namun pada soal ini kita diberikan sebanyak 2 mol amonia. Nah, kita menggunakan 0,8, tapi pada soal kita diberikan sebanyak 2 mol amonia. Jadi kita akan memiliki kita memiliki sisa amonia sebanyak 1,2 mol. 1,2 mol amonia akan bersisa. Jadi kita akan memiliki 24 gram nitrogen monoksida dan kita gunakan 0,8 mol amonia. Jadi kita akan memiliki sisa sebanyak 1,2 mol amonia. Ditulis dulu menggunakan 0,8, maka akan bersisa sebanyak 1,2 mol amonia. Nah, dan untuk mengetahui berapa banyak gram yang bersisa, kita dapat mengalihkannya dengan massa molekul amonia, yaitu 17. Nah, bila ini cukup membuat kalian pusing, maka lebih baik perhatikan dengan seksama lagi, dengan putar ulang dan pause videonya sampai kalian mengerti. Nah, pada dasarnya, kuncinya adalah mengkonversi dari mol menjadi gram dan mengerti rasio. Jadi kalian harus mengerti rasio yang kita bicarakan dari tadi. Rasionya nih adalah 4:5. Jadi 4:5 menunjukkan pasti jumlah amonia akan lebih sedikit dibandingkan dengan oksigen. Dan bila saya memiliki 1 mol oksigen, maka saya akan memiliki mol amonia 1 mol lebih sedikit. Nah, contohnya bila saya memiliki 10 mol oksigen dan 2 mol amonia. Nah, pada kasus tersebut, amonia akan menjadi faktor pembatas, karena nanti saya akan memiliki oksigen lebih dari cukup. Karena 2 mol amonia, saya hanya butuh 2,5 mol oksigen. Jadi 10 mol akan terlalu banyak. Nah, baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga dapat dipahami.